Sahabat semua pasti pernah mendengar istilah self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Buku Sains Psikologi Modern menyatakan manusia berkata keluar dari dirinya. Secerewet-cerewetnya seorang manusia, tidak lebih 20.000 kata per hari dia mengucapkan. Namun, berbicara dengan diri sendiri atau self-talk, berbicara dalam hatinya sendiri, itu lebih dari 60.000 kata. Apa artinya? Bahwa self-talk kita itu 3 kali lebih banyak dari kemampuan kita berbicara keluar. Jadi ada yang harus kita hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini adalah hati-hati berbicara dengan diri sendiri. Karena berbicara dengan diri sendiri itu bisa merubah nilai permanen apa yang ada di dalam diri kita. Kita mau nyoba. Beranikah Anda selama 30 hari ke depan Anda mengatakan hidup susah, pemerintah payah, Tuhan jahat, semua orang jahat, dunia ini tidak ada yang benar, dunia ini semuanya isinya kemunafikan. Beranikah Anda mengatakan kalimat dan kata-kata tersebut berkali-kali selama 24 jam selama Anda bangun? Anda mengatakan kalimat itu berkali-kali selama 30 hari ke depan. Beranikah Anda mengatakan itu? Apa yang terjadi kalau Anda mengatakan kalimat itu? Ini yang namanya self-talk. Karena self-talk menentukan tindakan. Tindakan menentukan perbuatan yang kita sebut habit. Habit kita itu menentukan nasib kita. Dan nasib kita menentukan self-talk kita. Jadi banyak yang menyatakan bahwa self-talk kita menentukan nasib. Bagaimana kalau kita bicara positif sekarang? Beranikah Anda selama 30 hari ke depan Anda mengatakan hal-hal yang positif? Hidup mudah, semua gampang, Tuhan baik, Allah maha mengampuni, Allah maha memberi, semuanya lancar. Dan Anda ucapkan itu terus menerus selama 30 hari ke depan. Selama Anda sadar dari bangun tidur Anda sampai Anda tidur kembali, Anda ucapkan kata-kata tersebut. Apa yang terjadi 30 hari dari sekarang? Kalau Anda memilih yang pertama, yang buruk-buruk yang Anda katakan, 30 hari kemudian itu menjadi nilai permanen Anda. Hidup kita negatif, hidup akan memilih yang susah. Sementara kalau Anda memilih yang kedua, mendadak jalan hidup Anda gampang. Semudah apa perkataan Anda tadi. Jadi hati-hati berbicara dengan diri sendiri. Ada 2 jenis pembangunan infrastruktur. Pertama adalah infrastruktur statis dan yang kedua adalah infrastruktur dinamis. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara adalah kategori sebagai pembangunan infrastruktur statis. Sifat dari infrastruktur statis adalah penunjang kegiatan infrastruktur dinamis. Karena itu infrastruktur statis dibangun di banyak negara setelah siap pemakainya. Di Amerika misalnya di tahun 1940 sampai 1961, Amerika membangun infrastruktur statis besar-besaran. Tujuan utamanya adalah menyediakan pemanfaatan untuk industri otomotif Amerika. Mereka membangun jalan lebih dari 25.000 km. 9 dari timur ke barat, 11 dari utara ke selatan, dan terus dibangun akar-akar jalan tersebut. Apa yang terjadi adalah industri otomotif mereka tumbuh di atas 15% per tahunnya. Sisi lain negara Cina membangun infrastruktur statis di awal tahun 90-an hingga tahun 2010. Hanya sisi timur negara tersebut yang dibangun, kemudian baru ke arah tengah. Karena sisi timur Cina adalah daerah produksi dan daerah pelabuhan untuk pendistribusiannya ke internasional. Pembangunnya terbesar pun adalah jalanan dan rel kereta api. Tujuannya tak lain adalah mempermudah distribusi produk, mempermudah penunjang infrastruktur dinamis. Jadi infrastruktur dinamis adalah sektor industri. Seperti Amerika membangun industri hulu penyediaan bahan baku, menyediakan untuk pabrik-pabrik otomotif mereka, pabrik pengolahan biji besi, steel foundries, kemudian juga produksi perminyakan mereka, gasolin untuk bahan bakar mobil tadi, industri pangan, itu semua dikatakan sebagai infrastruktur dinamis karena tujuan disebut dinamis adalah bergerak mengikuti kebutuhan pasar. Seperti juga sisi lain Cina membuat peraturan mendukung infrastruktur dinamis dengan peraturan yang super bebas. Cina boleh meniru, melakukan imitating. Cina di tahun 90-an, 2000 masih dikatakan sebagai imitating country, negara peniru. Sekarang Cina disebut innovating country, negara pencipta.
Kita semua tahu kata-kata bijak dari bini sepuh kita yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Jadi setelah biasa meniru, mereka sekarang mengerti apa yang terbaik dan setelah itu menciptakan produksi baru yang kreatif dan inovatif. Itulah Cina sekarang yang membangun infrastruktur dinamis terlebih dahulu, baru infrastruktur statis. Demikian juga infrastruktur Amerika, dinamis dulu baru yang statis. Kalau di Indonesia, kita semua tahu ada 6 selat utama di dunia ini atau disebut Major Strait. Dari 6 selat utama dunia tersebut, 4 ternyata berada di Indonesia. Mengapa dikatakan Major Strait atau selat utama? Benar, selat itu adalah laut di antara 2 pulau. Ada ratusan sebenarnya di dunia ini. Tapi mengapa dikatakan ada selat utama? Karena selat itu dilalui oleh kapal perniagaan. Jalur niaga tersebut memberikan julukan sebagai Major Strait. Dari 6 selat tersebut, nomor 1 ada di wilayah Indonesia, yaitu Selat Malaka. Sekali lagi, dari 6 selat penting dunia tersebut, 4 berada di Indonesia, di mana kita ketahui terusan Panama, terusan Suez itu adalah selat yang di luar Indonesia. Tetapi tahukah kita bahwa Selat Malaka adalah selat yang dilewati lebih dari 100.000 vessel atau kapal niaga besar setiap tahunnya. Dan selat ini merupakan selat terbanyak dilintasi kapal, sehingga dikatakan sebagai selat nomor 1 di dunia. Kita perhatikan negara di utara Indonesia, ada Jepang, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Cina, di mana semuanya adalah negara produsen besar di dunia. 20% vessel mereka ke Amerika Utara, 80% kapal niaga mereka menuju arah Asia Timur, Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa. Dan semuanya melalui selat Indonesia. Bahkan ada 18 juta barel per hari kebutuhan BBM negara utara Indonesia tersebut, di mana 80%-nya disediakan oleh Selat Hormuz, juga melalui Selat Malaka. Australia kalau mengirim barang ke negara utara Indonesia tersebut pasti melewati Selat Lombok dan Selat Makassar. Lalu Indonesia dapat apa sih sebenarnya? Jujur, Indonesia tidak dapat apa-apa dari laut yang dipakai tersebut, dari selat yang dipakai tersebut, tidak dapat apa-apa. Oke, itu masa lalu. Kalau ke depan bagaimana? Bagaimana kalau kita kendalikan selat itu sebagai aset bangsa? Peraturan internasional tidak ada yang mengatur negara archipelago seperti wilayah Indonesia, seperti wilayah negara-negara Pasifik Selatan. Kita peraturan internasional itu selalu mengacu pada aturan kontinental atau daratan. Kita harus ubah wilayah laut selat Indonesia sebagai wilayah Indonesia, dan Indonesia memutuskan misalnya menutup laut tersebut. Apa yang terjadi? Dunia bisa geger. Australia lewat Papua Nugini kalau mau kirim barang ke utara. 4 negara utara Indonesia, Cina, Jepang, Korea, Taiwan, muter lewat Papua Nugini. Tidak usah pakai Selat Malaka, nggak bisa masuk lewat Natuna. Atau kalau mau ya melipir lewat sisi Thailand dan melipir lewat sisi Malaysia di Selat Malakanya. Pokoknya kalau mau melewati wilayah Indonesia, bayar asuransi senilai 1% dari nilai barang. Kita tahu barang yang lewat tersebut ada lebih dari 2 triliun dolar atau 2.000 billion. Jadi kalau itu kita asuransikan atau kita pajakin versi kita dengan nama asuransi, kita mendapatkan lebih dari 250 triliun per tahun. Dan ini untuk devisa negara. Akankah negara adik kuasa seperti Cina dan Amerika marah besar? Pasti. Beranikah kita melawan dan mempertahankan hak kita? Harus berani. Itu namanya revolusi. Amerika versus Cina saat ini bukan perang dagang, tapi perang ideologi. Jadi janganlah melihat Amerika dan Cina bersih tegang, kemudian pejabat negara berkomentar, oh itu cuma perang dagang 2 negara, gak banyak pengaruhnya buat Indonesia, kita cari negara lain selain mereka. Elah, malu bener kalau saya mendengar opini seperti ini. Asli malu saya, seperti gak ada kedalaman analisanya, seperti gak ada keilmuan bernegaranya. Ambil gampangnya saja, toh rakyat gak banyak ngerti urusan beginian. Sebentar om, hati-hati ngomong begitu. Semua bisa berubah dalam hitungan bulan, bukan tahun. Kembali ke persamaan level playing field, kesamaan cara bermain yang sedang Amerika tekan Cina ini. Apa yang mau disamakan? Ideologi Amerika adalah demokrasi. Ideologi Cina adalah komunisme. Amerika adalah swasta murni atau disebut market driven. Cina adalah government driven, cara mengelola ekonominya. Amerika adalah kapitalisme, China adalah state capitalism. Ini level playing field
beda banget. Amerika ingin menerapkan demokrasi sebagai landasan berdagang dan menggunakan alat penekan tarif masuk tinggi. Saat ini terlebih dahulu terhadap China. Amerika sangat anti dengan state capitalism karena untuk menegakkan state capitalism harus menggunakan state authoritarian atau menggunakan kekuatan pemerintah represif tangan besi, menekan pasar, menggunakan kekuatan negara seakan menjadi fasis sehingga pasar bebas seakan tidak ada. Itulah kapitalisme melihat state kapitalisme, melihat negara berbisnis berbasis BUMN, gaya heavy on government dan less to private atau semuanya pemerintah dan kurangnya peran swasta adalah ideologi yang harus diterapkan jika sebuah negara ingin menggunakan dana obornya Cina. Harus government driven. Itu banyak terjadi seperti di negara Sri Lanka, di negara-negara Afrika, Papua Nugini dan banyak negara lainnya. Framework demokrasi ekonomi dan state-driven ekonomi itu dua ideologi berbeda yang menjadi titik awal perang dagang. Ini perang baru dan senjatanya bukan bedil, tapi saat ini diawali dengan perang tarif dan perang dagang. Lalu bagaimana melihat perang ini bagi Indonesia dan bagaimana solusinya? Biar gampang, kita mau melihat negara mana yang melakukan state capitalism, yaitu jika mau masuk sebuah negara mereka minta government guarantee. Negara mana yang menggunakan swastanya pada saat deal B2B, tapi senatornya, presidennya ikut menekan sebuah negara, ya itu kita harus mencurigai apa negara tersebut. Jadi Indonesia sekali lagi ke depan bagaimana? Kalau saya secara pribadi, saya anti pasar bebas kapitalisme. Semua sahabat saya tahu bahwa saya anti state capitalism. Jadi saya anti Amerika, saya anti China, saya anti IMF dan saya anti obor. Lalu ideologi bisnis saya apa? Ideologi bisnis saya adalah ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila adalah ekonomi berbasis fair trade, keadilan, bukan free trade. Kembali ke topik perang dagang, state capitalism dan swasta pasar bebas. Tindakan Amerika melindungi swastanya, tindakan Cina melindungi komunismenya. Indonesia sekali lagi harus menerapkan ekonomi Pancasila berbasis fair trade. Diawali dengan membangun kekuatan dalam negeri, membangun kekuatan sendiri, membangun tanpa uang asing, tanpa teknologi asing. Stop menggunakan apapun berhubungan dengan asing. Tidak ada istilah foreign direct investment, tidak ada istilah ekonomi bergantung pada asing. Cukup membuat kebijakan ekonomi baru berbasis produk lokal. Income sebuah keluarga adalah cermin income sebuah negara. Apakah benar begitu? Oke, kita urai perlahan. Dalam ekonomi versi keluarga ada dua tipe keadaan ekonominya, yaitu ekonomi lagi bust atau negatif dan ekonomi yang lagi boom atau positif. Kalau ada sebuah keluarga misalnya, sumber pemasukannya hanya dari suami yang bekerja sebagai pegawai, mempunyai banyak hutang di warung, rumah masih ngontrak, maka keluarga itu punya masalah keuangan atau disebut ekonomiknya bust. Ditambah lagi mereka mengkredit rumah yang belum lunas dan pendapatannya hanya bergantung dari kantoran tadi. Nekat ngambil kredit mobil, menambah kredit mereka. Sebentar lagi pasti jebol itu perekonomian keluarga tersebut. Bahkan bukan sekadar jebol perekonomian, bisa bubar hubungan pernikahan mereka. Percaya deh. Karena bakal ada kata-kata yang mereka katakan, jatuh cinta pakai perasaan tapi mempertahankannya pakai penghasilan. Karena penghasilannya nggak ada, bagaimana bisa mempertahankan cinta? Bubarlah keluarga tersebut. Itu kalau ekonominya lagi bust. Teori klasik dalam bangun ekonomi rumah tangga untuk keluar dari ekonomi bust adalah dengan menambah cash flow atau uang masuk. Kalau suaminya bekerja, maka bagaimana sekarang istrinya membantu income keluarga tersebut, misalnya menjadi broker properti atau jual tanah. Hal ini membuat satu rumah tangga tersebut punya peluang dua macam pendapatan. Satu dari pendapatan suaminya, kedua dari pendapatan istrinya yang berbisnis properti atau menjadi sales properti. Lalu suaminya tadi mempunyai keterampilan, yaitu bisa mengajar silat atau punya ilmu bela diri silat. Sehingga seminggu 2 kali dia menyempatkan pulang kantor mengajar silat. Suami tersebut mendapatkan 2 sumber pendapatan saat ini, ditambah yang ketiga yaitu istrinya. Kemudian dana tersebut dikumpulkan, diberikan sebidang tanah untuk beternak ayam petelur misalnya, di mana anak-anak mereka bisa membantu setiap hari merawat dan beternak. 2 income suami, 1 income istri, ditambah lagi usaha ayam petelur. Dan aset tanah membuat kandang ayam tersebut nilainya naik terus di luar pendapatan dari bisnis telur ayam tersebut. Inilah yang disebut rumah tangga dengan 5 macam pendapatan atau multi
multiple streaming of income. Kalau ditambah rumah yang ditinggalkan tadi ada kamar yang lebih dan kamar tersebut dibuat penginapan, dipasarkan melalui Airbnb, maka keluarga ini benar-benar memanfaatkan setiap jengkal lahannya, setiap senti kepemilikan asetnya dijadikan sumber pendapatan. Mereka menjadi pemilik kemakmuran. Ketika rezeki mereka bertambah, mereka beli lahan lagi untuk bangun kos-kosan. Bulanannya, aset tanah tersebut membuat pendapatannya 2 dari satu aset. 1 dari nilai bangunan, 2 dari pendapatan kos-kosan. Keluarga ini dalam keadaan multiple income dan mereka bisa dikategorikan lagi boom ekonominya. Pada saat lagi boom tersebutlah baru mereka membangun proyek jangka panjang. Ditambah lagi kos-kosannya, ditambah lagi propertinya. Itu adalah strategi ekonomi kalau lagi boom. Janganlah coba mengembangkan bisnis atau usaha selagi ekonomi bust. Nggak akan pernah bisa terbayar balik. Bahkan kalau anggaran pendapatannya tersebut kurang dan belanjanya lebih, sisanya masih masih harus berhutang. Nggak akan pernah bisa selesai masalah tadi jika tidak keluar dengan menciptakan multiple streaming of income. Itulah solusi jika kita dalam keadaan ekonomi bust. Sekarang kita tanya, Indonesia ini ekonominya lagi boom atau lagi bust? Rumus kaya sangat sederhana sebenarnya rumus untuk mencapai kemakmuran itu, yaitu kalau rumusnya dijadiin kayak matematik karena kita akan mengajarkan science to get rich, maka kaya sama dengan value dikali leverage. Value adalah nilai kita, nilai orang terhadap diri kita, label orang terhadap kita. Jadi nilai bukanlah harga yang kita pasang untuk diri kita, tapi nilai yang orang lain sematkan kepada diri kita. Value atau nilai, caranya bagaimana untuk meninggikan supaya berharga? Caranya dengan membangun nama, brand. Kita membangun citra diri kita. Pertanyaan berikutnya, cara cepat terkenal, dipercaya dan disukai itu bagaimana sih? Jawabannya, tidak ada cara cepat untuk terkenal, dipercaya dan disukai. Tidak ada. Gak ada yang namanya cara cepat membangun value. Yang ada adalah cara benar membangun value. Begitu dengan cara yang benar kita mengerjakan, maka value kita akan cepat naik. Lalu ada hal yang namanya momentum. Begitu caranya udah benar, yang kedua adalah kita menunggu momentum. Tanpa momentum kita sulit cepatnya walaupun udah caranya benar. Dan momentum itu by design. Contohnya begini, kita lihat Gojek, GrabCar, Uber, Airbnb. Apakah cepat membangunnya? Tidak, namun cara mereka benar sambil menunggu momentum. Misalnya Gojek, momentumnya kapan? Puncak macetnya Jakarta adalah 2015 ketika banyak pembangunan konstruksi barang, jalan-jalan untuk MRT dan lain sebagainya. Disitulah momen yang Gojek tunggu selama 3 atau 4 tahun. Begitu hal itu terjadi, Gojek meledak, sukses. Tanya Nadiem Makarim sebagai founder Gojek. Mereka menunggu momentum dan mereka tahu momentum itu akan datang. Itu bukan tidak sengaja, itu by design. Oke, sekarang sudah paham mengenai value. Jadi kita mau tahu apa lagi? Mengenai leverage. Oke, kalau leverage di video berikutnya. Praktekkan dulu yang value.